Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam rangka pertemuan kelima mata kuliah Mekanika Tanah 1, di mana pada bagian ini atau bagian ketiga ini kita akan bahas masih konsep tambahan tegangan dalam tanah menurut teori Buzynski. Nanti ada akibat beban merata persegi, kemudian yang kedua adalah akibat beban merata lingkaran, dan yang terakhir nanti akibat beban merata trapesium, di mana bahasan kali ini melanjutkan materi sebelumnya, di mana teori Buzynski memberikan persamaan tambahan tegangan akibat beban titik, kemudian beban garis dan beban lajur. Baik, silahkan menyimak paparan saya pada sesi kali ini. Mudah-mudahan bisa lebih memberikan pemahaman kepada kita dan bisa bermanfaat untuk aplikasi rekayasa teknik sipil khususnya di bidang geoteknik. Baik, yang selanjutnya adalah tambahan tegangan untuk beban merata. Jadi misalkan kita punya muka tanah, nanti di atasnya bisa ada beban persegi. Nah, persegi itu berarti bisa persegi panjang. Ya, seperti ini. Ya, ada gedung misalnya 3 dimensinya, misalkan bentuknya seperti ini. Ya, maka secara merata akan didistribusikan dalam bentuk persegi ini. Atau mungkin nanti ada bentuk lingkaran, ya. Bentuk lingkaran, bentuk tangki misalnya. Nah, itu juga harus bisa kita hitung. Ataupun trapesium, segitiga dan seterusnya. Intinya kalau ada beban permukaan, kita harus bisa menghitung tambahan tegangan dimanapun, ya, di titik pusatnya ataupun di jarak tertentu, ya. Ini ada jarak horizontal R, ada jarak vertikal Z, seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu, persegi panjang, lingkaran, trapesium, dan segitiga. Namun demikian, nanti kita fokuskan untuk persegi panjang. Sedangkan untuk lingkaran, trapesium, dan segitiga nanti bisa langsung dilihat dari grafiknya. Ya, menurut Buzynski, kalau kita punya satu bangunan dengan memberikan beban merata sebesar Q0 misalnya, jadi beban bangunan kita, ya, fondasinya bentuknya persegi panjang di sini, ya. Misalkan basement satu bangunan dengan lebarnya adalah X kali Y bangunan kita, ya, tanpa atas misalnya, tanpa atas X kali Y dengan beban merata sebesar Q0, satuannya misalnya ton per meter persegi, ya, merata, namanya beban merata. Maka menurut Buzynski, tambahan tegangan pada titik tertentu, ya, ini kedalaman Z, ya, ini jadi dasar tanahnya ada di sini, ini X di sini, Y di sini. Maka dalam tinjauan kedalaman tertentu, kalau kita lihat dari samping, ya, kan seperti ini. Nah, pada kedalaman Z tertentu di pojok bangunan, itu besarnya adalah Q0 kali 1/4 V dikalikan sesuatu yang sangat panjang sekali ini, yang hanya dipengaruhi oleh apa? Nilai M dan N. Ya, ini kalau mau menghafalkan ya silahkan, tapi nanti Buzynski sudah memberikan jalan yang lebih sederhana lagi. Nah, kemudian M dan N itu apa? M itu adalah perbandingan antara lebar maupun panjang dengan kedalamannya. Jadi M itu adalah X per Z, sedangkan N adalah Y per Z. Jadi identifikasi awal kita adalah harus mengetahui panjang dan lebar bangunannya dalam X dan Y, atau nanti mungkin ada
B kali L. Jadi tidak masalah. Nanti notasinya mau pakai X, mau pakai B, mau pakai Y atau maupun pakai L. Nah, kalau pakai L berarti nanti M ya bisa jadi nanti B per Z. Sedangkan N adalah L per Z. Ya, jadi prinsipnya kita harus mengidentifikasi lebar dan panjang bangunan. Nah, kemudian mengidentifikasi nilai M maupun N, sehingga harus tahu kedalaman yang kita tinjau itu berapa, titik A yang kita tinjau itu berapa. Nah, kalau disederhanakan, karena ini adalah sesuatu nilai yang hanya dipengaruhi oleh M dan N, maka nanti bisa disederhanakan menjadi satu konstanta, misalkan I atau N ya. Ya, berarti menjadi sederhana, Q0 dikalikan 1/4 pi dikalikan I. Nah, I ini nanti sudah bisa digrafikan atau digrafikan oleh Business menggunakan diagram tertentu. Nah, ini gambaran yang sedikit berbeda. Jadi kalau kita punya fondasi, luasannya adalah B kali L, ya, dimana kalau misalkan kita sajikan dalam N, maka B itu adalah M kali Z. Ya, tidak lain sebetulnya M itu adalah B per Z. Di sini juga sama. N adalah L per Z. Nah, ternyata tadi ya, nilai I-nya itu masuk dengan 4pi ini, karena ini masuk konstanta juga ya. Jadi nilai I ini ternyata masuk di nilai M dan N dibagi 4pi. Nah, Business memberikan persamaan ini yang disederhanakan menjadi seperti ini ya. Itu khusus hanya di pojok bangunan. Ingat ya, khusus di pojok bangunan. Jadi nanti di pojok bangunan A misalnya, di pojok bangunan B, di pojok bangunan C, di pojok bangunan D mestinya kan sama saja. Karena bangunannya kan sama saja ya, sama saja ini. Ya. Nah, khusus persamaan ini Q dikalikan I ini khusus untuk di pojok bangunan. Jadi delta sigma sebesar Q0 kalikan I ini sebetulnya penyederhanaan dari persamaan yang ini tadi. Ya, Q0 dikalikan I ya. Khusus untuk di pojok bangunan. Ya, jadi kalau misalkan kita punya denah hanya bisa menghitung di pojok bangunan sini dengan kedalaman Z tertentu. Ya, misalkan ini gedung kita seperti ini ya. Nah, hanya di pojok bangunan saja yang bisa kita hitung. Ya, padahal nanti permasalahannya ternyata lebih kompleks dari itu. Misalnya bangunan kita di sini. Nah, dan kita dituntut untuk menghitung tambahan tegangan yang terjadi di sini berapa dengan jarak horizontal tertentu. Nah, ya berarti nanti kita harus bisa melakukan modifikasi ya, modifikasi analisis perhitungan tambahan beban ini seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah identifikasi dari masing-masing luasan bangunan itu. Ya, karena kita sudah melakukan identifikasi ya, identifikasi dari luasan yang tadi saya katakan. Tentu saja nanti modifikasi itu harus bisa kita lakukan untuk denah yang misalkan tanpa atas ya. Tanpa atas kita, bangunan kita seperti ini. Business hanya memberikan persamaan untuk pojok bangunan ini saja. Ya. Padahal aktualnya di lapangan nanti kita harus bisa menghitung ini tanpa atas ya. Padahal aktualnya nanti meskipun bangunan kita di sini, bangunan kita A di sini dengan lebar B dikalikan L di sini, maka kita juga harusnya dituntut untuk bisa melakukan perhitungan tambahan tegangan di titik yang di luar bangunan. Nah, ini bagaimana caranya? Maka harus kita modifikasi nanti. Sedangkan Business hanya memberikan rumusan untuk di pojok bangunan ini. Ya. Atau mungkin yang lebih sederhana, kita harus bisa menghitung tambahan tegangan di pusat bangunan misalnya.
Bagaimana caranya di pusat bangunan sedangkan Business hanya memberikan rumusan untuk pojok bangunan? Ya, nanti kita bahas. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa nanti nilai I ini ya, itu sudah digrafikan ya, akan dipengaruhi oleh nilai M dan N. Nah, ini sudah digrafikan. Ini adalah nilai N, kemudian ini adalah nilai I-nya. Jadi arah vertikalnya adalah nilai I-nya. Nah, M itu ada di setiap garis-garis ini. Di setiap garis grafik ini. Oke. Ya, nanti identifikasinya di sini sudah jelas. Kalau arah X itu untuk M, Y untuk N. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau kebalik bagaimana antara X dan Y? Pada prinsipnya seharusnya sama saja. Ya, kenapa? Ya karena kan kita bisa melihat bangunan dari sisi B, bisa melihat bangunan dari sisi X. Mestinya sama saja. Artinya mata kita melihat dari sisi X maupun Y itu kan sama saja. Jadi mestinya nanti ketika Anda kebalik antara M dan N juga sama saja. Ya, jadi prinsipnya sederhana. Misalkan kita punya bangunan, ya denahnya seperti ini. Ya, bangunan kita dimensi, ya kotak lah yang paling sederhana kan ini khusus untuk kotak. Nah, ini alas bangunannya punya beban misalkan Q 25 ton per meter persegi. Maka kita diminta, misalkan ini dasar tanahnya ya, diminta untuk menghitung tambahan tegangan di titik A ya, di bawah pojok bangunan A sedalam misalnya berapa? Sedalam 2 meter. Sedangkan bangunan kita lebarnya misalkan ini adalah 10 kali 5 meter. Ya, 10 kali 5 meter, Z-nya 2. Ya sudah, anggap saja 10 ini sebagai B, kemudian L ini sebagai 5. Maka dari sini kita bisa identifikasikan M adalah 10/2 ya, B per Z. N adalah 5/2. Berarti berapa ini? Ini adalah 5, di sini adalah 2,5. Maka tambahan tegangan yang terjadi di titik A, tambahan tegangan yang terjadi di titik A adalah Q0 dikalikan I. Q0-nya berapa tadi? 25 ton per meter persegi. Nah, I-nya harus kita cari dari grafik. M-nya 5, ya sudah, M-nya di sini. M-nya coba kita cari 5 ada di mana? Ya, M-nya ada 0,1 di sini, 0,2 dan seterusnya. Di sini adalah 1, M-nya 1,4. Oh, M-nya 3 sudah di sini, berarti M-nya 5 kira-kira ada di sini. Ya, M5 itu kira-kira ada di sini. Jadi di sini M terbesar adalah M untuk tak berhingga. Jadi kalau M-nya nanti 100 atau M-nya itu nanti 1000 ya kira-kira mendekati sini juga ya. Ya, garisnya nanti akan mendekati ini, garis ini ya. Garis merah ini. N-nya berapa? N-nya adalah 2,5. 2,5 berarti ini 2, 3 berarti tengah-tengahnya ada di sini. Ini logaritmik berarti nanti kira-kira lebih condong ke kanan. Nah, tarik ke atas. Ketemu garis M tadi, maka bisa kita tarik ke kiri atau ke kanan, ketemu nilai I. Oh, I-nya 0,24. Nah, masuk di sini berarti 25 kali 0,24 seperempatnya kira-kira ya. Berarti kira-kira tambahan tegangannya adalah 8 ton per meter persegi. Nah, sesederhana itu sebetulnya untuk menghitungnya. Yang penting kita paham, harus identifikasi lebar arah B dan panjang arah L seperti itu. Nah, nanti untuk bentuk lingkaran ya, untuk bentuk lingkaran juga sama, bahwa identifikasinya tapi lebih sederhana ya, bahwa kalau kita punya bangunan lingkaran dengan diameter 2R atau jari-jari R, maka kita bisa menghitung tambahan tegangan di bawah tanah dengan jarak horizontal X dan jarak vertikal R, maka tambahan tegangannya dirumuskan oleh Business menjadi seperti ini. Sama juga bahwa nanti yang 1 minus dalam kurung 1 plus R kuadrat per Z ini juga bisa diidentifikasikan sebagai I. Maka tambahan tegangannya juga menjadi sederhana, Q0 dikalikan I. Namun demikian nanti tentu saja I-nya juga harus grafiknya nanti menggunakan grafik yang
lingkaran ya. Jadi nanti grafik lingkaran di sini sudah bisa dipelajari bahwa kalau misalkan bangunan kita 2R ya, kita harus menghitung nilai X per R dan nilai Z per R ya. X itu apa? X itu adalah jarak horizontal titik yang kita tinjau ini ya. Ya, titik A misalkan ini yang kita tinjau punya jarak X dari pusat lingkaran. Nah, sedangkan Z adalah titik yang kita tinjau itu punya kedalaman berapa terhadap beban dasar fondasi lingkaran itu. Ya, di sini ada per 100 itu maksudnya ya apa namanya, karena di sini persen semuanya. Jadi yang disajikan di sini adalah persen. Jadi maksudnya ini 20, ini berarti maksudnya 20%. Atau ini bisa langsung Anda gunakan nanti adalah 0,2. Kalau 0,2 sudah digunakan, maka nilai per 100 ini menjadi tidak perlu. Jadi kalau misalkan nanti ketemu 20, ya berarti 20 kali Q0-nya berapa per 100. Nah, ini sangat sederhana. Contohnya ya bagaimana ya, misalnya kita punya beban tangki ya. Ya, beban tangki jari-jarinya misalkan 2 meter atau diameternya 4 meter. Kemudian kita diminta untuk menghitung tambahan tegangan di titik A di sini pada kedalaman Z sama dengan 3 meter. Kemudian arah horizontal dari titik pusat lingkarannya misalkan ini adalah 5 meter. Ya sudah, tinggal diidentifikasi saja. Nilai X per R itu adalah 5 per 2, berarti 2,5 ya. Kemudian nilai Z per R itu adalah 3 per 2, berarti 1,5. Oh, X per R 2,5. X per R yang mana? X per R adalah ini ya, ini adalah nilai X per R 0,25 dan seterusnya. Ini adalah X per R. 2,5 ada di mana? Oh, 2,5 ada di sini. Ya. Ini 2,5. Garisnya yang mana? Berarti garisnya yang ini 2,5. Ya. Garis X per R 2,5. Kemudian Z per R-nya berapa? Z per R-nya berapa tadi? 1,5. 1,5 itu berarti Z per R ada di sisi paling kanan ini. Nah, ini adalah 1,5. Ini 0, 1, 2, berarti ini adalah 1,5. Kira-kira di sini ya, 1,5. Nah, ini 1,5. Tarik garis horizontal ketemu dengan grafik yang tadi ya, yang 2,5 tadi. Nah, kemudian tarik ke atas. Oh, ketemu I-nya sekian ya, 2,8 misalkan. Oh, I-nya adalah 2,8. Ya sudah, tinggal dimasukkan. Misalnya tadi beban tangkinya punya Q-nya adalah 10 ton per meter persegi. Ya sudah, berarti tambahan tegangan di titik A yang kita tinjau tadi adalah 10 dikalikan 2,8 per 100. Ya, per 100 di sini. Dihitung berapa? Satuannya masih dalam ton per meter persegi. Nah, sederhana itu ya. Nah, begitu juga nanti untuk bentuk trapesium juga sama. Bentuk trapesium misalkan kita punya embangmen ya, atau timbunan ya, kita bisa identifikasi beratnya berapa, kemudian titik yang kita tinjau berapa. Nah, ini yang ditinjau nanti adalah titik di tengah-tengah timbunan. Jadi artinya begini, kalau misalkan timbunan kita penuhnya sekian seperti ini ya, mohon maaf, maka grafik ini harus mengikuti pola gambar setengah seperti ini ya. Berarti kalau misalkan kita punya titik tertentu yang bisa kita tinjau adalah titik di bawah timbunan itu sendiri ya, berarti kita bisa hitung 2 kali misalkan di sini ya. Harus kita hitung berdasarkan timbunan kiri maupun timbunan kanan. Artinya apa? Artinya Business hanya memberikan perhitungan tambahan tegangan di titik di bawah timbunan sini.
Ini kan di bawah timbunan. Separuh timbunan. Artinya kalau misalkan kita punya timbunan panjang, ya kita harus potong sehingga titik yang kita tinjau ini di titik di bawah timbunan itu nanti harus hitung 2 kali berdasarkan timbunan kiri maupun timbunan kanan. Ya nanti juga sederhana juga, di sini kita harus identifikasi lebar B itu berapa, kemudian lebar A itu berapa, ya. Kemudian nanti nilai beban meratanya berapa. Ya, di sini yang diperlukan adalah nilai A per Z, ya. Kemudian nilai B per Z, ya. Tinggal identifikasi saja kan nilai B-nya. Oh, kalau ini berarti B-nya sekian, B-nya dalam meter. Kemudian A-nya mana? A-nya adalah di sini. Kedalaman yang ditinjau misalkan Z sekian, ya sudah, tinggal diidentifikasi. A per Z bisa dihitung, B per Z bisa dihitung, maka kita bisa tentukan nilai I-nya. Ya, A per Z misalkan 0,2, B per Z-nya 0,1. Oh, berarti nilai I-nya sekian. Tinggal dimasukkan rumus apa? Rumus tambahan tegangan adalah I dikalikan Q0. Selesai. Baik, jadi itu kira-kira 3 beban merata yang bisa kita hitung. Nah, misalkan segitiga nantinya juga sama. Ini akan saya lewati. Demikian tadi bagian ketiga dari kuliah kelima mata kuliah mekanika tanah 1. Nanti insya Allah di bagian selanjutnya atau di bagian keempat akan saya berikan contoh kasus bagaimana kita menerapkan teori yang sudah saya jelaskan sebelumnya, nanti terkhusus untuk tambahan tegangan akibat beban merata persegi seperti itu. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.